Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi materi kami yang berjudul ginjal, yang beranggotakan Rema Febrina, saya sendiri, Nika Izana, Ratu Syabila, Ripka Pangaribuan, dan Tiara Asmarani Handoko. Baiklah, kita langsung saja. Untuk penjelasan materi akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Asmarani Handoko dengan NIM 2048201079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Beberapa fungsi ginjal yaitu menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, dan mengatur tekanan darah dan kadar garam. Macam-macam penyakit ginjal. Setidaknya ada 5 macam penyakit ginjal yang umum terjadi. Yang pertama, infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pyelonephritis biasanya terjadi akibat bakteri yang berpindah dari kandung kemih atau saluran kemih. Perpindahan bakteri ini bisa terjadi akibat infeksi saluran kemih yang tidak segera diobati atau adanya sumbatan pada saluran kemih sehingga aliran urin terhambat. Penyakit infeksi ginjal dapat menimbulkan beberapa gejala berupa sakit pinggang atau punggung, demam, mual, lemas, nyeri saat buang air kecil, dan ada darah atau nanah dalam urin. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal merupakan salah satu macam penyakit ginjal yang sering terjadi. Kondisi ini terjadi ketika zat tertentu di dalam ginjal menumpuk, mengendap, dan membentuk gumpalan keras menyerupai batu. Zat-zat tersebut bisa berupa kalsium, oksalat, dan asam urat. Seseorang berisiko terkena batu ginjal apabila ia memiliki beberapa faktor risiko, seperti kurang minum air putih, sering mengonsumsi makanan asin dan manis, dan memiliki penyakit tertentu, semisalnya hiperparotiroidisme dan infeksi saluran kemih. Batu ginjal yang berukuran kecil biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun, jika ukuran batu ginjal sudah besar dan menyumbat atau melukai dinding saluran kemih, maka dapat timbul beberapa gejala sering buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, sakit pinggang yang menjalar ke punggung, serta urin berwarna seperti teh. Yang ketiga, ada gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis bisa disebabkan oleh gagal ginjal akut yang tidak ditangani, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Jika masih dalam tahap awal, gagal ginjal kronis biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun, jika sudah berkembang menjadi semakin parah, gagal ginjal kronis dapat menimbulkan beberapa gejala berupa pembengkakan di kaki, lemas, pucat, nafsu makan hilang, mual, gatal-gatal, kram otot, sulit tidur, dan sesak napas. Penderita gagal ginjal kronis membutuhkan perawatan di rumah sakit. Selama perawatan, dokter dapat memberikan obat-obatan untuk memperbaiki fungsi ginjal dan yang keempat ada sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik terjadi ketika ada kebocoran pada glomerulus sehingga terdapat banyak protein pada urin. Sindrom nefrotik bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti infeksi, diabetes, dan lupus. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa urin berbusa, pembengkakan atau edema di sekitar mata, kaki, dan lengan, letih dan lesu, serta kehilangan nafsu makan. Dan yang terakhir adalah tumor ginjal.
Tumor ginjal adalah benjolan yang muncul di ginjal akibat pertumbuhan sel abnormal. Tumor ginjal yang berukuran kecil biasanya bersifat jinak, sedangkan yang berukuran besar biasanya bersifat ganas dan dapat menyebabkan kanker ginjal. Penyebab tumor ginjal belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluang seseorang mengalami penyakit ini. Faktor risiko tersebut meliputi obesitas dan pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, riwayat hipertensi atau penyakit kanker ginjal dalam keluarga, sering terpapar zat beracun atau mengonsumsi obat-obatan tertentu, rutin menjalani terapi cuci darah. Sebagian besar tumor ginjal tahap awal biasanya tidak menimbulkan gejala. Jika muncul gejala biasanya tidak spesifik dan bisa menyerupai penyakit ginjal lainnya. Nah, untuk pengobatan tumor ginjal itu sendiri tergantung pada ukuran, tahapan, pertumbuhan, dan perkembangan tumor itu sendiri, seperti yang ada pada gambar. Nah, teman-teman, dari macam-macam ginjal yang telah saya sebutkan, sebagian penyakit ginjal ada yang tidak menimbulkan gejala di tahap awal dan baru menimbulkan gejala ketika sudah menjadi parah. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan ginjal atau menjalani general check up ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Syabila akan melanjutkan materi tentang obat pada ginjal. Obat infeksi pada ginjal secara medis yang pertama ada antibiotik dan penisilin. Nah, fungsinya untuk menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri. Obat secara alami ada bawang putih, yakni untuk membersihkan ginjal dengan membuang limbah dalam urin. Yang kedua ada obat untuk batu ginjal. Yang pertama secara medis ada obat antiinflamasi non-steroid, yakni untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan. Dan secara herbal kita bisa menggunakan mentimun, mampu mempercepat proses pelarutan batu ginjal. Yang ketiga ada obat untuk mengatasi ginjal akut secara medis, yakni ada obat furosemida, dapat membantu mengeliminasi air yang berlebih dalam tubuh. Nah, secara alamiahnya ada buah delima membantu untuk mencegah pengendapan kalsium urea dalam ginjal. Yang keempat ada obat gagal ginjal kronis. Nah, secara medis ada vitamin, yakni untuk mengembalikan fungsi tubuh, pertumbuhan dan perkembangan normal. Dan ada obat kortikosteroid yang diberikan untuk peradangan unit jaringan dalam ginjal. Nah, secara alamiahnya ada tanaman meniran hijau yang dapat menghambat pembentukan ginjal yang menyebar secara luas. 5. Ada obat untuk mencegah nefropati diabetik. Nah, secara medisnya ada obat antidepresan seperti amitriptyline dan duloxetine. Dan ada obat anti kejang juga seperti gabapentin, carbamazepine, dan pregabalin. Dan terakhir ada krim obat yang berisi capsaicin. Dan secara alamiahnya ada teh jahe dapat membantu meringankan rasa sakit. Yang keenam ada obat untuk mencegah sindrom nefritik. Secara medis ada obat heparin untuk menurunkan resiko penggumpalan darah yang merupakan komplikasi dari sindrom nefrotik. Yang ketujuh ada obat untuk sindrom nefrotik. Obat secara medisnya ada obat imunosupresif untuk mengurangi respon imun, dan secara alamiahnya bisa kita konsumsi jamu. Terakhir ada obat untuk tumor ginjal. Secara medis dapat kita lakukan dengan cara terapi, operasi, dan mengkonsumsi obat afinitif dalam bentuk tablet. Cara menjaga ginjal: minum air putih yang cukup 8 gelas atau 2 liter per hari. Olahraga secara rutin. Rutin berolahraga sebanyak 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-60 menit. Pola makan sehat dan seimbang dengan konsumsi karbohidrat, lemak, protein, serat, dan pemenuhan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Hindari konsumsi obat sembarangan. Jika ingin mengkonsumsi obat dan suplemen, sebaiknya kita konsultasikan dahulu dengan dokter ataupun apoteker. Batasi konsumsi gula. Anak di bawah 2 tahun tidak dulu diberikan gula dalam makanan maupun minuman. 2-18 tahun tidak lebih dari 6 sendok teh atau 25 gram per hari. Orang dewasa batas maksimalnya 5-9 sendok teh per hari. Batasi konsumsi garam. Direkomendasikan 1 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Untuk bayi 6-12 bulan harusnya lebih sedikit.
Hindari rokok, karena rokok dapat memperburuk fungsi ginjal. Hindari konsumsi alkohol, karena dapat meningkatkan tekanan darah dan menambah kalori yang dapat berakibat peningkatan berat badan. Dan terakhir, tidur yang cukup selama 6-8 jam per hari. Baiklah, demikian penjelasan tentang kelompok kami mengenai ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi